Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Olive, kita baru lihat tadi ya, klip tadi ya. Menyedihkan apa yang terjadi di Palestina itu ya. Ngebayangin kalau misalnya saudara-saudara kita ngalamin itu, gimana kalau kejadian di kita gitu kan. Dan itu banyak kan dari korban-korban konflik itu anak-anak, perempuan, dan segala macam. Warga sipil lah pasti. Ya, warga sipil. Nah, tapi ada loh yang masih peduli terhadap para korban atau dampak dari konflik itu. Salah satunya adalah penyanyi terkenal di kita, juga penulis lagu, pencipta lagu gitu. Seorang perempuan lagi, wanita. Itu dia, the power of woman. Nah, tapi kira-kira bahkan sudah datang ke Palestina langsung loh untuk memberikan bantuan. Iya, melihat langsung ke sana. Biar kita bisa bagi cerita, kita panggil aja langsung bintang tamu kita malam hari ini ya. Kita panggil Melly Goeslaw. Teh Melly, saya ketemu lagi, ngeliat Teh Melly sekarang lagi, senang Teh Melly sudah hadir di talk show malam hari ini. Teh Melly, terima kasih. Tapi ada yang baru, dibilang baru juga penampilan Teh Melly. Sudah berapa lama Teh Melly berhijab dengan penampilan? Masuk tahun keempat. Tahun keempat ya, alhamdulillah. Nah, tapi saya mau tadi yang baru saya buka tadi dengan klip dan saya bincang-bincang sama Olive tadi di depan soal Palestina tadi. Nah, bisa cerita nggak Teh Melly, apa sih yang membuat Teh Melly waktu itu bisa datang ke sana atau ingin ke sana, itu seperti apa awalnya? Jadi saya itu udah jadi bagian dari aktivis donasi. Jadi mencari donasi untuk Palestina itu udah 5 tahun. Udah 5 tahun dan baru tahun kelima alhamdulillah dapat kesempatan pergi ke sana. Ya mungkin nggak gampang juga ya, karena mereka juga mesti cek siapa aku gitu semuanya segala macem. Terus ya udah alhamdulillah sampai sekarang, sampai detik ini masih tiap weekend, hampir tiap weekend, nggak setiap weekend, hampir tiap weekend kita masih galang donasi. Jadi kita jemput bola ke daerah-daerah, ke sekolah-sekolah, kemanapun, ke masjid taklim, kemanapun dengan berbagai organisasi. Kebanyakan sih sama sahabat Palestina memanggil, sama ACT, sama DT Peduli juga. Jadi keliling Indonesia juga nih? Keliling Indonesia, banget dari Sabang sampai Merauke. Nah, Teteh apa yang bisa membulatkan tekad, memberanikan diri? Akhirnya kita tahu lah di sana kan konflik di sana, nggak khawatir atau takut atau bagaimana Teh cerita itu? Karena kalau aku mikirnya, kalau misalnya memang aku udah ditakdirkan harus celaka ya dimanapun celaka gitu. Kalau misalnya ditakdirkan selamat ya mau berdiri di tengah medan perang juga pasti selamat. Jadi hakul yakin aja, itu sih yang dipegang. Dan suami juga support, anak-anak juga support. Apa kekhawatiran dari suami, anak, keluarga? Mungkin lebih ke Mas Anto ya, yang khawatir. Mas Anto browsing kayak kemarin kan waktu Desember itu kita mau masuk Lebanon. Mas Anto udah bilang dari awal kayaknya nggak bisa dia masuk Lebanon, masa bisa sih gitu? Bisa kok, udah confirm segala macam. Ternyata nggak bisa. Detik-detik terakhir tuh paginya kita mau ke sana, malamnya baru dikabarin dari KBRI sana bahwa sana zona merah, kita nggak bisa masuk. Tapi kan kalau udah tekad tuh ini ya pengen gitu. Tetap tadinya mau ngotot masuk, tapi dari pihak KBRI kalaupun masuk kita nggak jamin keamanan, jadi akhirnya kita nggak masuk. Mudah-mudahan sih tahun ini bisa ke sana ya. Teh, di sana kan kita tahu ya di pemberitaan luas bahwa di sana tuh banyak sekali, apalagi belum lama kemarin ada yang paramedik kena peluru Israel tertembak. Nah, yang Teteh lihat langsung di sana yang bisa dibagi, bagaimana Teteh lihat anak-anak, perempuan di sana yang Teteh bisa bagi, gimana kondisi keadaan mereka sebenarnya sih? Yang saya sampai itu kan di pengungsian yang di Kilis. Dari Kilis benderanya kelihatan sih, yang ke Suriah itu yang tempat perangnya udah kelihatan. Nah, mereka itu melarikan diri dari Palestina melalui laut bersama ibu ya. Kalau bapak semua di sana maju ke medan perang, kalau laki-laki. Jadi bersama ibu, kakaknya, adiknya kalau ada. Itu yang kita nggak habis pikir, rata-rata dari 100% mungkin 70 sampai 80% itu yang selamat malah anak-anak kecil, balita yang kalau kita pikir pakai akal sehat nggak mungkin lah ya gitu. Bisa selamat di laut gitu. Yang dewasanya rata-rata tenggelam. Jadi mereka menyaksikan secara langsung gitu bagaimana
ini dengan maut ya, orang tuanya, adiknya, kakaknya. Jadi bantuan-bantuan dari seluruh negara yang terkumpul yang bagi mereka itu sebenarnya bukan masalah bantuan uangnya dan lain sebagainya, tapi yang paling penting adalah mereka tahu bahwa di dunia sana tuh masih banyak gitu yang sayang sama mereka, itu jauh lebih penting buat trauma mereka. Keadaan mereka di pengungsi itu bagaimana teh? Di pengungsi pakai tenda atau di rumah-rumah, di pondok atau seperti apa tuh? Ada satu wilayah yang pakai tenda, itu dibuat oleh Hayat Yolu yang ada di Turki. Terus ada wilayah yang ruko-ruko yang udah rusak gitu ya, yang udah nggak ada pintunya, yang udah nggak ada jendelanya, itu mereka boleh pakai. Mereka boleh pakai, tapi ya kemarin tuh saya kesana kalau nggak salah -3 sampai 5 itu mereka nggak ada pintu, nggak ada jendela. Terus ada yang dewasanya rata-rata terganggu ya jiwanya. Jadi kalaupun disuruh ngurus anak atau adik atau itu ya udah nggak sanggup gitu ya, terganggu itu ya. Iya, terganggu ya. Gitu. Anak-anaknya bagaimana tadi situ? Jadi anak-anak kecil yang lebih survive. Nah, anak kecil yang lebih survive. Terus saya kan sempat pengen adopsi, ada satu yang lucu, 1-2. Cuman mereka memang di sana dipertahankan berkumpul terus dengan sesama Palestina, dan dari pemerintah Turki juga akan merealisasikan apapun yang mereka mau. Misalnya ada yang mau jadi dokter, atau jadi apa, itu mereka sekolahin sampai semaunya anak-anak itu dengan biaya-biaya dan donasi dari semua negara. Kemudian apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh mereka tadi? Kalau kata tadi itu support terutama tadi ya. Tapi melihat keadaan itu mereka mungkin tadi secara material ya, materialnya itu apa ya? Banyak, kalau secara material nggak akan ada habisnya mungkin ya, karena kan perangnya terus gitu. Jadi datang dan pergi juga, ada yang mungkin di penampungan itu terus nggak lama kemudian juga meninggal, tapi ada juga yang datang baru, begitu terus sampai nggak tahu ya sampai kapan gitu. Jadi makanya kita nggak pernah berhenti mencari donasi dari berbagai organisasi yang ada di Indonesia, semuanya bagus, terus dikelola oleh Turki untuk kemudian masuk ke mereka, ada ambulans segala macam. Nah, berarti yang bantuan yang dikumpulkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina nggak cuman makanan dan pakaian dan juga dana aja ya berarti teh ya, berarti kayak alat-alat medis dan segala macam juga. Iya, bahkan kita lagi rencana mau bikin rumah sakit di sana. Jadi tenaga medis dari kita juga yang banyak banget yang ingin terjun langsung, bukan kasih materinya tapi pengen kasih tenaga, jadi bisa kan di sana gitu. Itu rencana kapan teh? Mudah-mudahan sih kalau semuanya udah terkumpul bisa segera terrealisasi. Dan Meli akan datang ke sana lagi, ada rencana? Harusnya rencananya Desember ini. Insya Allah. Kita doain aja lancar semuanya. Baik, Meli masih ada lagi nanti yang ingin kita tanya-tanya, dan nanti ada yang juga spesial lagi yang datang kita pada malam hari ini. Nanti setelah yang satu ini. Wahai pujangga cinta, biar memelang indah telah dari kalbuku, jujurlah pada hatimu. Dengan cinta berbeda aku dan engkau, biar menjadi bait dalam puisi cinta terindah. Ini di mana pertama kali Meli sama Mas Anto kenalan atau ketemu? Ingat. Meli ngelirik. Ingat nggak nih? Mas Anto inget nggak nih? Jangan sampai salah Mas Anto. Tempat yang salah bisa dipecah. Ini agak berbahaya ya. Challenge dari Oli ini bahaya. Hati-hati, hati-hati. Aduh, maaf loh. Hati-hati. Oke, udah siap? Oke. 1, 2,